Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini bertemu lagi bersama saya Bula Elatul Zahro dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, terlebih dahulu silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau membahas materi produk kreatif dan kewirausahaan tentang mempersiapkan administrasi usaha. Pada materi mempersiapkan administrasi usaha akan ada bahasan mengenai pengertian administrasi, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada surat-surat niaga. Sebelum kita menginjak pada materi pengertian administrasi, terlebih dahulu saya akan membacakan kompetensi dasar siswa yang harus didapatkan setelah mempelajari materi tentang mempersiapkan administrasi usaha. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu siswa dapat menerapkan dokumen administrasi usaha. Keterampilan, siswa dapat membuat dokumen usaha. Oke, setelah tadi saya bacakan tentang kompetensi dasar, sekarang lanjut ke pengertian administrasi. Apa sih itu administrasi? Administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu administrate yang berarti tata usaha. Arti sempit administrasi sendiri adalah kegiatan tata usaha, mencakup catat-mencatat, pembukuan, dan juga surat menyurat. Selanjutnya ada surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut dengan SIUP. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP merupakan surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP itu sendiri digolongkan menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama ada SIUP kecil, SIUP menengah, dan juga SIUP besar. SIUP kecil yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih neto seluruhnya kurang dari 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. SIUP menengah yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih atau neto seluruhnya lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang terakhir SIUP besar, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih atau neto seluruhnya lebih dari 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya ada surat izin tempat usaha atau disebut dengan SITU. SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum SITU dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perda. Adapun ketentuan surat izin tempat usaha meliputi yang pertama, semua perusahaan yang menggunakan tempat untuk melakukan usaha. Yang kedua, ada izin tempat usaha itu berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri ataupun identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak itu sendiri merupakan orang pribadi yang menerima ataupun mendapatkan penghasilan ataupun pendapatan melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran untuk wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 36 juta rupiah. Adapun tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah yaitu sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ada tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 UU PPH yaitu sebesar 36 juta. Dan yang terakhir ada tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam baris keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, yaitu sebesar 3 juta. Selanjutnya ada tanda daftar perusahaan atau biasa disebut dengan TDP. TDP adalah tanda pendaftaran yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada badan usaha atau perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. Perusahaan yang perlu mengurus TDP kepada pemerintah adalah perusahaan yang berbentuk PT, CV, koperasi, dan juga firma. Adapun ketentuan perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan wajib melakukan pendaftaran itu perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. Yang terakhir ada surat-surat niaga. Surat-surat niaga merupakan surat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan untuk kepentingan dagang ataupun usaha. Surat-surat niaga itu sendiri terdiri dari surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, dan juga surat pemesanan. Surat perkenalan biasanya berisi mengenai produk yang dihasilkan oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli dari perusahaan lain atau kepada pelanggan tertentu. Surat perkenalan itu biasanya menginformasikan tentang profil perusahaan dan juga daftar harga produk penjual. Sedangkan surat permintaan penawaran berisi mengenai permintaan akan suatu produk kepada penjual dari perusahaan lain dengan harga yang diminta oleh pembeli. Surat penawaran itu berisi kurang lebih seperti surat perkenalan. Namun surat penawaran bisa diberikan kepada pembeli ataupun kepada perusahaan lain ketika perusahaan kita memiliki produk baru atau produk-produk tertentu yang sedang dipromosikan. Dan yang terakhir ada surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditujukan kepada penjual untuk keperluan pemesanan ataupun permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Adapun bagian-bagian dari surat secara umum, baik surat niaga maupun surat dinas memiliki kesamaan struktur. Di antaranya yang pertama ada kop atau kepala surat, 2 nomor surat, ketiga ada perihal, keempat lampiran, kelima tanggal surat, keenam alamat, ketujuh salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, yang ke-10 ada tanda tangan dan nama terang, dan yang terakhir ada tembusan. Demikian materi tentang mempersiapkan administrasi usaha yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.